Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tips atau trik untuk menemukan komponen-komponen penting dalam sebuah jurnal ataupun artikel yang berformatkan Imran, introduction, method, result, and discussion, yang bermanfaat untuk teman-teman semua, sobat-sobat peneliti, sobat-sobat yang akan mengerjakan skripsi ataupun tesis ataupun disertasi. Nah, untuk menghemat waktu, masuk saja ya kepada materi kita kali ini, yaitu menemukan komponen penting dalam sebuah jurnal ataupun artikel berformatkan Imran, introduction, method, result, and discussion, yang dipaparkan oleh saya sendiri, Radia Elina. Selanjutnya, saya di sini mengambil judul mengenai jurnal ataupun artikel dari internet yang berjudulkan Indicator of Student Satisfaction of Quality Education Service in Some Selected Universities in Ghana, yang artinya indikator kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan berkualitas di beberapa universitas terpilih di Ghana. Penelitinya di sini ada dua orang, yaitu Amoako dan Kaasomok Gimah. Selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan atau dibantu oleh dosen saya, Ibu Dr. Rita Erlinda, yaitu untuk membuat worksheet. Worksheet di sana ada 5 komponen yang akan kita kaji atau kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam worksheet tersebut untuk memudahkan kita membaca sebuah jurnal ataupun artikel. Pertama, maksud kepada introduction. Di sana berisikan pendahuluan dan latar belakang serta tujuan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, metode, berisikan metode penelitian, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, result atau finding. Nah, di sana berisikan hasil atau temuan pada setiap penelitian. Yang keempat, itu discussion, berisikan pembahasan dari hasil penelitian serta menjadi pertanyaan dalam penelitian. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dan yang kelima itu abstrak, yang terakhir berupa gambaran mini dalam sebuah penelitian. Yang pertama, introduction. Kita nanti akan menemukan topik, akan mencari topik yang di dalam sebuah jurnal. Yang kedua, kita akan mencari latar belakang. Ketiga, kita mencari riset gap. Yang keempat, kita mencari argumen atau pendapat dari seorang peneliti. Yang terakhir, kita mencari tujuan atau hipotesisnya dalam sebuah jurnal atau artikel tersebut. Itu bisa kita temukan di introduction. Selanjutnya, section 2 itu method. Apa saja yang kita cari di dalam method? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen. Yang pertama, siapa yang kita teliti. Habis itu nature of the research, desainnya, populasinya, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mencari atau komponen selanjutnya result atau finding dan discussion. Di result and finding, kita akan mencari deskripsi terhadap temuan penelitian. Selanjutnya, pada discussion, kita akan mencari deskripsi ringkasannya, perbandingan hasil, keterbatasan, rekomendasi. Keempat, conclusion. Pada conclusion, kita akan mencari tiga komponen penting, yaitu temuan, signifikannya, implikasinya. Dan yang terakhir itu adalah abstrak. Abstrak kenapa kita letakkan paling terakhir? Karena memang dari keseluruhan jurnal itu, abstrak itu merupakan gambaran dari jurnal atau artikel yang kita baca. Jadi bisa
bilang informasi-informasi penting atau gambaran mini sebuah jurnal ataupun artikel ada pada abstrak. Yang akan kita jadi di sana yaitu pertama latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan hasil. Nah, langsung saja masuk kepada contohnya. Seperti penjelasan saya tadi, saya sudah menyediakan satu jurnal atau artikel, dan di sebelah kanan saya sudah menyediakan worksheet-nya untuk membaca sebuah penelitian, membaca mudah sebuah penelitian dengan format IMRAN, Introduction, Method, Result, Discussion, Conclusion, dan Abstract Section. Di sini saya sudah menyediakan worksheet, tapi sudah saya isi, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menemukan isi-isi dalam worksheet yang saya temukan di dalam jurnal. Di sini saya mengisikan nomor 2 ya. Kenapa saya isikan nomor 2? Karena ini merupakan tugas saya yang kedua di bidang mata kuliah bahasa Inggris S2 IAIN Batu Sangkar. Identitas. Pertama, kita harus mengetahui, sebelum kita membaca jurnal, kita harus mengetahui identitas jurnal itu terlebih dahulu. Di sini yang ditanya penulisnya. Saya melihat di jurnal penulisnya ada 2, maka saya isikan 2. Amoako dan Kaasamox atau Gimah. Ini yang nomor 2. Tahun jika tidak dituliskan di bagian atas, maka kita lihat pada bagian bawah halamannya. Di sini terdapat tahun 2020, berarti ini tahun terbitnya 2020. Jurnal ini berjudulkan apa? Ya, kita lihat di atas lagi. Indicator of Student Satisfaction of Quality Education Service in some Selected Universities in Ghana. Lanjut, jurnal ini jurnal apa? Apa namanya? Di sini ada tulisannya South African Journal of Higher Education. Selanjutnya, volume berapakah dia? Ini volume 34. Nomor berapa? Nomor 5, halaman 61 sampai 72. Nah, gimana kita bisa mengakses atau mengambil jurnal ini? Kita bisa lihat di sini. Ada 2, bisa kita cari doi, bisa kita cari jurnal homepage. Jadi di sini disediakan jurnal homepage. Jadi saya hanya memasukin yang ini karena doi-nya tidak ada. Selanjutnya kita masuk kepada yang pertama, yaitu introduction. Introduction seperti yang dijelaskan pada poin-poin tadi, ada 6 komponen di dalam introduction yang mesti kita ketahui atau kita isi. Yang pertama, introduction. Ini introduction pada bagian jurnal. Ini introduction pada bagian worksheet. Yang pertama itu yaitu sebuah topik atau kajian, bidang kajian. Ini jurnal meneliti tentang apa? Yaitu Quality Education Service. Di sini kita bisa menemukan pada judul terlebih dahulu, Quality Education Service. Di sini juga bisa. Selanjutnya poin nomor 3, yaitu dalam introduction, yaitu summary, peta ringkasan untuk menemukan penelitian relevan atau topik yang relevan sebelumnya. Di dalam jurnal ini, setelah dibaca, pasti nanti ada peneliti itu menyatakan atau melihat penelitian relevan dari penelitian dahulu. Di dalam ini yang diungkapkan oleh Sharma dan Kamat tahun 2006, pendekatan pendidikan yang berpusat pada klien atau di sini mahasiswa, yang berarti bahwa menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas sangat penting mengambil universitas sebagai organisasi mahasiswa, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan membentuk klien yang semua kualitas layanan diarahkan. Selanjutnya yang keempat, riset gap. Di sini kita mengisi kekosongan atau celah yang diisi dalam
penelitian relevan sebelumnya. Kekosongan yang disarankan oleh penelitian relevan sebelumnya yang disarankan untuk meneliti lanjutan. Di sini saya menemukan cara untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem pendidikan adalah melalui sistem penjaminan mutu. Jadi nanti di dalam penelitian ini akan membahas tentang mutu-mutu. Jadi kita nanti membahas mutu dengan konsepnya juga mutu gitu. Selanjutnya, argumen atau alasan rasional kenapa peneliti melakukan penelitian ini. Nah, setelah kita baca dan kita temukan di sini, alasan rasionalnya peneliti melakukan penelitian ini yaitu beberapa upaya telah dilakukan. Jadi sejalan dengan langkah untuk meningkatkan kualitas di Universitas Ghana, penyelidikan menyeluruh mengenai peran siswa atau mahasiswa terhadap kepuasan belum dieksplorasi secara memadai. Jadi di universitas ini belum memadai untuk melihat seberapa jauh kepuasan mahasiswa. Jadi makanya dilakukan penelitian di sini. Selanjutnya poin terakhir yaitu di introduction ini yaitu tesis atau HA-nya hipotesisnya. Setelah saya lihat lagi ke bawah, ternyata hipotesisnya dipisah. Hipotesisnya terletak di paling bawah sebelum literature review. Di sana menyatakan HO dan H1, yang artinya lingkungan teknologi instruksional dan psikologis tidak secara signifikan memprediksi kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan. Sedangkan H1-nya, lingkungan teknologi instruksional dan psikologis secara signifikan memprediksi kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan. Manakah yang ditolak dan manakah yang diterima nanti itu yang akan dicari dalam jurnal ini. Selanjutnya, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah method. Di dalam metode ada beberapa komponen yang paling banyak yang harus kita temukan. Yang pertama itu siapa yang kita teliti. Di sini dijelaskan bahwa yang akan diteliti adalah student atau mahasiswa. Di sini dibilangnya tiga universitas mahasiswa di 3 universitas tradisional yang dipilih secara acak dari daftar 9 universitas otonom publik di Ghana. Selanjutnya, penelitian ini, apakah jenis penelitian yang digunakan kualitatif atau kuantitatif? Di sini tidak ada disebutkan, jadi saya tidak bisa mengisinya. Tapi secara umum bisa kita lihat ke bawah, ini merupakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, riset design. Apakah desain penelitian yang digunakan? Desain penelitian yang digunakan di sini dijelaskan deskriptif. Tapi deskriptifnya cross sectional survey design. Selanjutnya, siapa populasinya? Mahasiswa. Berapa orang populasinya? 1.500 orang atau 1.500 responden. Penelitian yang pada metode terdapat yang nomor 5 yaitu teknik. Apakah yang digunakan untuk penelitian ini? Yaitu prosedur pengambilan sampel yang mudah digunakan untuk mengambil 1.500 mahasiswa sarjana dari ketiga universitas terpilih yang dijadikan responden sebagai dalam penelitian. Tapi tidak dituliskan bagaimana teknik atau teknik apanya di dalam penelitian ini. Kita hanya membaca ya, teman-teman, ingat itu. Kita tidak membuat, tapi kita membaca. Dan ini yang saya temukan di dalam jurnal atau artikel ini. Selanjutnya, apakah teknik pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini? Itu kuesioner atau angket. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis data kita bisa menemukan means dan standard deviation. Untuk analisis data
Namun dalam pengujian hipotesis dan validasi, instrumen digunakan pendekatan permodelan persamaan struktural berbasis covariance, khususnya analisis struktur momen atau AMOS. Di sini tidak dijelaskan bagaimana penggunaan permodelan ini. Di dalam jurnal ini tidak dijelaskan maksud saya. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kita temukan pada metode, yaitu deskripsi prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kita diminta untuk menjelaskan prosedur penelitian dalam jurnal ini. Instrumen pertama kali dicobakan kepada 100 mahasiswa sarjana selama 8 minggu untuk latihan pengumpulan data utama. Sebelum latihan pengumpulan data, semua prosedur etis diikuti, khususnya responden diyakinkan akan kerahasiaan dan anonimitas selain penandatanganan formulir persetujuan. Jadi lumayan lama prosesnya untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu result atau finding. Di sini kita dimintakan untuk mendeskripsikan temuan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian hipotesis, tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian pendahuluan. Nah, di sini pada hipotesis yang dua tadi, signifikan atau tidak signifikan hasil dari tabel nomor 3. Kita buka tabel nomor 3. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan teknologi secara signifikan memprediksi kepuasan. Ini baru satu ya. 0B nya 0,087, CR nya 2,12 buat CI, yang berarti H0 nya ditolak. Secara ini baru satu, kalau kita lihat ke bawahnya terus seterusnya ini ditolak untuk ketiga-tiganya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, secara independen ketiga variabel tersebut secara signifikan memprediksi kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan. Namun secara bersama-sama proporsi varians yang diperhitungkan oleh variabel-variabel dalam variabel endogen adalah 2%, berarti ditolak. Selanjutnya, poin keempat, discussion. Nah, di dalam discussion ini kita diminta untuk mencari ringkasan atau temuan umum atau utama dalam penelitian. Di sini dorongan dari penelitian ini adalah apakah mahasiswa puas dengan layanan akademik yang saat ini mereka terima dari kampus. Kan itu yang jadi pertanyaan. Ternyata mereka responden dari ketiga universitas itu puas dengan layanan pendidikan yang mereka terima. Selanjutnya, perbandingan hasil penelitian dengan temuan penelitian relevan sebelumnya. Di sini saya juga menemukan penelitian relevan sebelumnya. Di sini kan untuk teknologi instruksional dan psikologi. Sedangkan penelitian relevan sebelumnya itu menggunakan pendekatan holistik untuk pengelolaan lingkungan pendidikan. Temuan ini juga berkaitan dengan tipologi model manajemen dan kepemimpinan yang diadaptasi oleh Bush dari Bush dan Glover. Selanjutnya, limitation. Kita diminta untuk mendeskripsikan keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan. Dalam menggunakan metode ini dibutuhkan waktu beberapa lama dalam pengumpulan data dan analisis faktor konfirmasi dilakukan untuk melihat kecocokan model dalam metodenya. Selanjutnya, rekomendasinya atau yang disarankan kita untuk penelitian selanjutnya disarankan pada mutu internasional perguruan tinggi harus menilai kualitas layanan pendidikan dari kacamata pengalaman akademiknya. Kemarin kan yang ini kan dari teknologi, instruksional, dan psikologis. Sekarang disarankan untuk dari pengalaman akademik mahasiswa itu gitu. Selanjutnya, poin kelima, conclusion.
yaitu pertama kita diminta menemukan hasil penelitian utama dari penelitian ini. Di sini konklusinya sedikit sekali. Jadi saya hanya menemukan siswa merasa puas ketika lingkungan akademik menyediakan teknologi yang memadai, lingkungan instruksional yang bermakna, dan rasa penerimaan dan kepemilikan. Saya tidak menemukan itu penelitian atau sumbangan temuan penelitian terhadap keilmuan yang relevan, tidak ada. Dan saya hanya menemukan selanjutannya dari temuan utama dan maksudnya yaitu penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas merupakan fungsi dari kepuasan siswa yang berasal dari kesesuaian lingkungan, teknologi instruksional, dan psikologis. Nah, yang terakhir kita masuk kepada abstrak. Dalam abstrak ini, walaupun sedikit tapi bermakna. Abstrak yang pertama harus kita cari yaitu latar belakang. Ini bisa gambaran umum pertama kali yang tertulis di dalam abstrak. Di sini dijelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan di perguruan tinggi merupakan isu yang menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan abad 21. Nih, habis itu deskripsi tujuan penelitian. Tujuannya kita mencari tujuan. Di sini ada the purpose. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan sebagai modul penjaminan mutu di universitas. Yang ketiganya, kita diminta untuk mencari bagaimana penelitian ini dilakukan. Ini dimintanya kita menggambarkan metodenya agak sedikit. Sebuah desain survei deskripsi cross-seksional digunakan untuk penyelidikan mengikuti prosedur pengambilan sampel multitahap. 1.500 siswa diambil sampel dari 3 universitas negeri di Ghana. Kepuasan mahasiswa dan kuesioner jaminan kualitas bagi mahasiswa dikembangkan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terkait dengan layanan pendidikan yang mereka terima di kampusnya. Permodelan persamaannya melalui analisis struktur momen AMOS digunakan untuk memvalidasi instrumen dan menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, dalam abstrak kita temukan disuruh mencari temuan penelitian yang diperoleh. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan, teknologi, psikologi adalah prediktor kepuasan siswa dalam konteks bagaimana institusi akademik menjadi pusat kualitas. Yang terakhir, kita mencari yaitu makna, arti, maksud dari temuan penelitian atau rekomendasi yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian. Nah, di dalam ini recommended ada tulisannya di sini. Kita dimintanya universitas di Ghana harus menekankan dan memprioritaskan kepuasan siswa dalam kerangka jaminan kualitas mereka sebagai cara untuk mempertahankan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Itu yang terakhir, dan di sini ada bonusnya 2 buah, yaitu summary dan research gap. Summary di sini menjelaskan ringkas tentang ciri-ciri sebuah jurnal ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amoko dan Asomox Bima dengan judul Indicator of Student Satisfaction of Quality Education Service in Some Selected Universities in Ghana pada tahun 2020. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan sebagai modul penjaminan mutu untuk universitas. Metode penelitian ini desain survei deskriptif cross-sectional dengan responden mahasiswa dari 3 universitas sebanyak 150 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan means dan standar deviasi. Pendekatan permodelan persamaan struktural
struktural berbasis covariance. Hasil penelitian ini menunjukkan kepuasan mahasiswa dari tiga faktor atau lingkungan instruksional, lingkungan teknologi, lingkungan psikologis adalah prediktor kepuasan mahasiswa dalam konteks bagaimana mahasiswa melihat institusi akademik menjadi pusat kualitas. Yang terakhir bonusnya yaitu riset gap. Rekomendasinya bisa kita bilang begitu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskripsi. Dalam menggunakan metode ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pengumpulan data saja, untuk percobaan saja untuk 100 orang itu membutuhkan waktu 8 minggu. Untuk melihat analisis faktor konfirmatori dilakukan untuk melihat kecocokan model, tidak dijelaskan bagaimana metodenya. Selanjutnya, untuk kekurangannya, rekomendasinya penelitian ini menyarankan mutu internal perguruan tinggi harus menilai kualitas layanan pendidikan dari kacamata pengalaman akademik yang membuat mahasiswa puas. Nah, itulah pembahasan kita pada sesi kali ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.